Contohnya seperti kakak, tiba-tiba rasa damai. Ya, tetapi tidak memahami isi bacaan. Bagaimana tiba-tiba rasa damai? Kalau saya memahami isi bacaan. Karena Alkitab itu diterjemahkan ke segala bahasa agar dimengerti oleh manusia, oleh makhluk-makhluk yang ada di dunia. Ada nggak rasa damai? Nah, ini bicara tentang literasi. Membaca dan memahami isi bacaan. Yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di antara kelima kitab ini, mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad sehingga benar informasi di dalam surat Al-A'raf 157 bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diverifikasi. Kalau ada, saya sudah pakai kopiah, saya mu'alaf, saya syahadat siang hari ini. Data itu. Tapi awak ganteng juga kalau awak masuk Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jangan gitu. Jangan gitu lah Ukti. Ya, kita ini kan namanya diskusi. Ya, saya udah nggak mau jangan jadi malu saya ini Ukti. Saya jadi salah tingkah ini Ukti udah muji-muji saya gini. Atau Ukti yang mau jadi saya poligamikan. Apa tuh? Ukti mau saya poligami kan? Islam Kak. Oke, silakan. Kayak perempuan kemarin udah masuk Kristen nggak? Ya, ada beberapa perempuan kemarin baru juga udah masuk Kristen. Siapa tahu Kakak Lina orang selanjutnya. Mungkin 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan rencana mau masuk Kristen ya. Silakan Kak. Apa yang menjadi? Yesus itu Kak siapa ya? Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Mesias saya yang hidup. Tuhan itu gelar kepemilikan. Ya. Kepemilikan. Oke Kak. Bukan nama. Tuhan itu bukan nama tapi gelar. Silakan. Oke, Yesus tuh dia lahir di rahim Maryam lah gitu. Ya. Alkitab mencatat dan tradisi gereja mencatat ya Roh Kudus ya ketika itu Maryam mengandung dari Roh Kudus. Ya, Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya. Oke. Dari Roh Kudus. Bukan berarti Allah punya istri lalu istrinya adalah Maria, lalu bukan seperti itu juga Pak. Lalu ada hubungan intim, bukan begitu. Coba buang, banyak orang yang berpikir jahiliyah seperti itu. Oke. Kita tidak bergaduh dekat sini ya. Yang Tuhan itu yang dorang sebutkan Allah tuh apa kamu rasa itu benar? Oke. Jadi gini. Jadi kalau berbicara tentang Allah, ya Allah, ya Allah yang seperti apa? Alkitab mencatat dalam kitab Ezra, Allah di atas segala Allah. Ya. Jadi Allah di atas segala Allah artinya Allah yang nyata, ya. Tetapi ada Allah yang tidak nyata. Contohnya seperti Hubal. Hubal itu kan dari 2 kata. Thank you. Hu itu dia, Baal itu kan penguasa. Ya, dia penguasa, dia pemilik. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi pada saat itu Kak, ada 3 berhala terkenal, yaitu di zaman itu namanya Al-Lata, Al-Manat, dan Al-Uzza. Ya, ini kita bicara tentang Allah. Oke. Ya, ini Allah yang lain, ya kan? Allah yang lain. Nah, Al-Manat, ya, Al-Manat ini diberi gelar Rahman, penyayang. Oke. Ini berhala. Ya, itu datanya saya ambil dari mana? Sebuah situs bersejarah namanya Petra, ya, Nabatea, ya, bahwa seorang pagan Quraisy bernama Amr bin Luhai memanggil dewanya itu dengan sebutan Allah. Ya, jadi ya dalam sebuah buku The Late of Antiquity, The Late Antiquity di situ di halaman 304. Seorang pagan Quraisy, Amr bin Luhai, memanggil dewanya Al-Lata, Al-Manat, dan Al-Uzza dengan Hubal dengan sebutan Allah. Ya, makanya di dalam Alkitab mengatakan ada Allah yang di atas segala Allah. Ya, saya Tuhan enggak? Saya termasuk Tuhan rumah, saya termasuk Tuhan tanah. Tetapi ada Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya Yesus adalah the King of the King.
Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mengapa? Karena hanya manusia Yesus Kristuslah, saya omong manusia, karena Divinator Kristus. Manusia Yesus Kristuslah yang bisa mengalahkan maut lewat kebangkitannya. Makanya dia Tuhan di atas segala Tuhan, tanpa dosa sama sekali. Gitu. Oke, saya nak tanya sama kamu soalan lagi. Kenapa kita boleh bermimpi? Mimpi dalam konteks seperti apa? Bunga tidur? Di dalam tidur kita. Oke. Di dalam kitab pengkhotbah Alkitab, Raja Salomo, kalian kenal dengan Sulaiman, ya, kitabnya Sulaiman. Sulaiman menuliskan atau Salomo menuliskan mimpi itu bunga tidur manusia. Karena aktivitas manusia yang terlalu banyak. Ya, sehingga ada bunga tidur di situ. Mungkin manusia itu sebelum tidur dia berpikir bertemu dengan artis Korea, ya, malamnya dia mimpi dia nikah dengan artis Korea. Seperti itu Kakak Lina, ya. Iya, paham. Tapi setahu aku yang kakak cakap tuh ada orang masuk Kristen tuh ada orang Islam ada ya? Banyak Kak. Hanya saya nggak pernah mau spill di sini Kak. Karena dulu ada seorang ustadz yang berdebat dengan saya, diskusi dengan saya. Dia udah ke gereja, ya. Tetapi kesalahan saya adalah dia spill mukanya, akhirnya dia didatangin di rumahnya dan ada pengancaman di situ dan pada akhirnya dia berubah pikiran dan tidak masuk ke Kristen lagi karena ada yang datang ke rumahnya. Ya. Jadi saya tidak mau spill lagi. Tapi kalau mau dibilang banyak yang masuk Katolik, banyak. Saya tidak bohong. Bahkan ada yang masih berKTP Islam, tetapi kenapa tidak mau pindah KTP menjadi Katolik? Karena mereka takut menerima sanksi sosial. Ya, makanya mereka tetap berpegang dengan KTP itu. Itu kasus seperti itu banyak. Oke, Kak, aku tanya sama kamu. Saya tanya dulu Asud Adam kan, betul tak? Oke. Di Asud Adam. Terus silakan. Kita punya musuh bukan setan. Oke. Kita semua bukankah kita semua manusia bersaudara? Oke. Jadi gini Kak, setan itu diambil dari kata bahasa Ibrani, ya, diambil dari kata bahasa Ibrani namanya Satan. Satan itu artinya musuh. Iya betul. Ya, Satan dengan iblis itu berbeda. Ya, awalnya iblis itu kata yang artinya devil dalam bahasa Inggris yang artinya pendusta, penipu. Ya, jadi pendusta sudah pasti musuhnya Allah. Iya betul. Ya kan, pendusta sudah pasti musuhnya Allah. Ya. Kita semua bila kita mati tak semua kita boleh free masuk surga. Semua kita diuji oleh kita punya Maha Kuasa. Jadi gini Kak, di dalam kitab Taurat Musa atau di dalam ajaran Yahudi mengatakan hanya ada satu pemimpin saja. Dan pemimpin itu adalah Mesias. Mesias itulah yang dijanjikan agar manusia itu memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Mesias itu di dalam bahasa Ibrani. Ya, di dalam bahasa Yunani Kristus. Di dalam bahasa Arab Al-Masih. Ya, Al-Masih di dalam kitab Taurat Musa dijanjikan mengalahkan maut lewat kematian dan kebangkitannya. Ya, tetapi kalau ada Al-Masih yang tidak mengalahkan maut lewat kematian dan kebangkitannya, itu bukan Al-Masih yang dijanjikan dalam Tauratnya Nabi Musa. Kita semuanya pasti tentunya harus membaca kitab sebelumnya. Jangan hanya bilang kita beriman kepada kitab sebelumnya, tetapi tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Ini menjadi sebuah persoalan. Ya. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian, Kak. Iya. Ya. Kematian itu menyebabkan ada 3 poin. Ya, dalam bahasa Ibrani namanya tamut. Di dalam bahasa Arab namanya tamutuha. Makasih. Tamutuha. Ya. Tamutuha ini ada 3 segi, Kak.
Segi yang pertama adalah kematian secara jasmani. Iya. Segi yang kedua ada kematian secara sosial. Segi yang ketiga ada kematian kekal. Kematian secara sosial itu manusia diusir dari taman itu. Kematian kekal yang paling fatal adalah manusia mengalami kematian kekal adalah manusia binasa selamanya dalam dosamu. Ya, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ya. Oleh karena dosa membatasi manusia untuk bersama-sama dengan Allah karena pribadi Allah itu yang maha kudus. Gitu. Pribadi Allah kudus. Sehingga pada saat itu manusia dengan keputusasaannya berusaha mengembalikan kemuliaan yang Allah berikan itu lewat amal ibadah yang mereka lakukan. Tetapi amal ibadah yang manusia Adam dan lakukan pada saat itu bukanlah menjadi sebuah solusi di hadapan Allah. Tetapi solusi di hadapan Allah yang Allah janjikan itu adalah Mesias, Al-Masih, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Sekarang saya tanya Kak, ketika kakak di surga, kalau sudah di surga, manusia bisa mati atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Saya pegang kakak ya. Manusia sudah kalau di surga tidak bisa mati. Pertanyaannya, Adam diciptakan di surga atau di bumi? Surga. Di surga. Kenapa Adam bisa mati kalau dia sudah di surga? Sebab dosa orang? Ya, sebab dosa. Iya. Akhirnya terjadi pemisahan dengan Allah. Dia turun dekat bumi. Ya, itu terlalu panjang Kak. Karena dalam buku ini Ibnu Katsir, saya punya buku ini Kak. Saya udah baca. Ini buku Islam. Iya, buku Islam. Ya. Di sini mengatakan Adam itu jatuh di India Kak. Pendaratannya di India, Hawa di Jeddah. Tetapi pandangannya itu berbeda-beda Kak. Kenapa saya bilang pandangannya berbeda-beda? Kita mau ikut pandangan yang mana Kak? Nih, saya tunjukkan datanya Kak ya. Biar kakak lihat baik-baik. Ini Ibnu Katsir. Ya, tempat pendaratan Nabi Adam. Ya. Ibnu Abi Hatim, poin pertama. The first. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Zurah. Dari Utsman bin Syaibah. Dari Jarir, dari Atta, dari Syaid. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Nabi Adam mendarat di sebuah tempat yang namanya Dahna, yang terletak antara kota Mekah dan Taif. Ini dari Ibnu Abi Hatim. Tetapi ada pandangan yang berbeda. Poin kedua, pandangan dari Hasan, riwayat Hasan menyebutkan Nabi Adam mendarat di India. Lalu Hawa di Jeddah, iblis pun jatuh di Dasti Maisan, beberapa mil kota dari Basra, sedangkan ular di Asfahan. Diriwayatkan juga. Kemudian ada riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga ini dari Asudi mengatakan Adam di wilayah India. Asudi sepakat dengan Ibnu Abi Hatim. Tetapi Hasan ini berbeda. Asudi sepakat dengan riwayat Hasan. Riwayat Asudi India. Oke. Tapi ini berbeda. Ibnu Abi Hatim berbeda. Ya. Jadi ini berbicara dua hal yang berbeda Kak, ya, yang tidak bisa kita tidak bisa pastikan. Tetapi gini Kak, menurut pandangan Alkitab, ya, Adam itu tidak diciptakan di surga. Adam itu ditempatkan di suatu tempat yang namanya Taman Eden, dan Taman Eden itu di dunia, di bumi. Tetapi taman itu, ya, menurut pakar-pakar teologis dan lain-lain, taman itu dijaga oleh dua malaikat. Selepas Adam itu jatuh dalam dosa dan taman itu sudah tidak terlihat lagi sampai sekarang. Tetapi Alkitab mencatat bahwa taman itu di dunia. Ya, dari mana kita tahu bahwa taman yang ditempati oleh Adam dan Hawa itu di dunia? Saya bisa tunjukkan datanya. Nah, ini kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa di dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang Anda tidak percaya tidak apa-apa, tetapi ini Taurat Musa. Ya, bahwa di Adam itu ada tanah Kus,
ada sungai Tigris, ada sungai Efrat. Nah, ini kalau kita cek secara peta, sungai-sungai ini ada di dunia. Sungai ini tidak di surga, sungai ini ada di dunia. Sungai Tigris, sungai Kus, sungai Gihon. Itu di dunia, Kak. Bukan di surga. Gitu, Kak. Oh, oke, paham. Kejap, Kak. Sekarang kebenaran itu Kak siapa yang sebenarnya, Kak? Islam kah ataupun Kristen? Ya. Pengikut Kristus ya, Alkitab mencatat dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Oh, begitu ya, Kak. Ya, kalau bicara, ya tetapi banyak orang yang masih meminta jalan lurus. Tetapi Yesus sudah omong 700 tahun sebelumnya, ya, sebelum kedatangan agama-agama lain, 700 tahun sebelumnya itu Yesus sudah ngomong bahwa akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Ya. Tetapi 700 tahun setelah itu masih ada yang merasa bahwa saya belum menemukan jalan lurus, sehingga setiap hari dia berdoa minta jalan lurus. Oke, tahu, Kak. Aku tanya Kakak, di Al-Quran tuh sebenarnya siapa yang turunkan? Saya tidak tahu Al-Quran siapa yang turunkan, tetapi saya akan membaca. Siapa yang menulis itu semua? Oke. Saya tidak tahu siapa yang tulis. Misalkan kitab Al-Baqarah, saya tidak tahu siapa yang tulis. Kitab Sapi Betina, kitab ini saya tidak tahu siapa yang tulis. Tetapi ya, kalau Alkitab, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes para rasul yang tulis. Ya, tetapi saya lihat nih, Kak, ya. Ini sebuah sirah lagi, sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Tahu, tapi Kakak bila tengok Al-Quran nampak tak macam rasa macam tersentuh di hati, atau macam ini apa siapa sebenarnya yang menulis nih sebenarnya? Coba Kakak boleh pikir. Saya sudah membaca Al-Quran, tetapi saya tidak pernah merasakan sesuatu yang greget. Tetapi ketika saya membaca Alkitab, saya membaca ada rasa kedamaian. Saya ada rasa damai. Kakak rasa kedamaian sebab itu bangsa Kakak. Tahu tak bangsa? Okay. Itu tulisan macam kita bila kita di dunia kan, itu adalah ciptaan pada manusia, ABCD. Jam tuh, itu rasa Kakak macam rasa tenang. Oke. Sekarang gini, Kak. Kakak merasakan kedamaian, tetapi Kakak memahami nggak isi Al-Quran itu? Kalau kita rasa tidak paham, memang kita tidak paham. Kak, ya? Tapi bila kita berilmu, kita paham. Nih, Kak, ini surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Ya? Iya, orang tahu. Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Oke? Betul. Okay. Agar dimengerti. Oke? Kita buktikan, Kak. Apakah Al-Quran dalam bahasa Arab itu dimengerti? Kita buktikan. Ya. Tapi kita macam kita orang sabar, Kak. Kita baru lahir. Sabar, Kak. Kita buktikan dulu, Kak. Artinya apa, Kak? Memang kita tidak paham apa-apa. Nah, ini apakah ada damai kalau tidak mengerti artinya? Tapi kita rasa kita tenang sama apa yang gini, Kak. Tulisan. Kalau kita tidak memahami artinya, bagaimana kita merasa ada kedamaian? Wahai orang-orang beriman, nah, betul lah. Ya, ini kan wahai orang-orang beriman. Ya kan? Betul lah. Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti. Sementara Kakak tidak mengerti, tetapi tiba-tiba rasa damai. Makanya cinta Laura mengatakan begini, Kak. Ya, lebih baik kamu mempelajari bahasa Arab agar kamu mudah mengerti apa yang ditulis di dalam kitab itu, daripada kamu membaca saja tetapi tidak memahaminya. Saya mengutip bahasa dari Cinta Laura. Contohnya seperti Kakak, tiba-tiba rasa damai. Ya, tetapi tidak memahami isi bacaan. Bagaimana tiba-tiba rasa damai? Kalau saya memahami isi bacaan. Karena Alkitab itu diterjemahkan ke segala bahasa agar dimengerti oleh manusia, oleh makhluk-makhluk yang ada di dunia. Ada nggak rasa damai? Nah, ini bicara tentang literasi. Membaca dan memahami isi bacaan. Orang membaca tetapi tidak memahami isi bacaan, tiba-tiba dia bilang ada rasa damai.
Ini kan bagi saya gak rasional banget ya. Iya, iya. Tapi itu kakak punya pilihan. Tapi saya rasa saya mau tahu juga yang mana kebenaran, betul tak? Ya, kebenaran Kita itu tidak hanya boleh- satu di dalam Yesus Kristus. Iya, kalau kamu mau rasa itu adalah Tuhan kamu, Yesus itu adalah Tuhan kamu, mungkin kamu rasa tenang. Kak, Kamu mungkin saya ini juga- sudah siapkan kopi ya kak di sini kak. Saya setiap hari kakak, Ukti dengar baik-baik ya. Saya Iya. itu kadang menantang beberapa ustadz-ustadz untuk berdiskusi atau beberapa orang yang bisa menjawab pertanyaan saya kak. Iya. Saya bakal mualaf siang hari ini kalau ada orang bisa menjawab pertanyaan saya kak. Tetapi nyatanya tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan saya kak. Serius. Makanya saya agak sedikit gerget sudah siapkan kopi ya, sebab tetapi tidak ada yang bisa membuktikan gitu. Sebab Tuhan tuh dia rahasiakan semua. Contohnya Jadi, gini kak ya, kalau kakak bisa jawab pertanyaan saya syahadat dan 3.700 orang yang Kristen saya yang syahadatkan. Oh, iya. Oke, saya buktikan. Kalau kakak bisa tunjukkan datanya. Di dalam surat Al-Araf ayat 157, ya 157, orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi tidak pandai baca tulis, yang namanya Nabi Muhammad ini, mereka temukan tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, pertanyaan saya, Taurat mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Injil mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Taurat itu ada 5 kak, kalau kita lihat ya, kitab dasarnya orang Yahudi. Yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di antara kelima kitab ini, mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad sehingga benar informasi di dalam surat Al-Araf 157 bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diverifikasi. Kalau ada, saya sudah pakai kopiah, saya mualaf, saya syahadat siang hari ini. Ya, serius. Kalau ada saya syahadat, satu pun tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Paham. Tetapi kalau bilang, apakah Yesus, nubuatan tentang Yesus Kristus ada dalam kitabnya Nabi Musa? Saya bisa tunjukkan. Hampir 500 lebih ayat atau itu berbicara tentang Yesus Kristus yang akan datang. Saya bisa tunjukkan data-data itu. Tapi awak ganteng juga kalau awak masuk Masya Islam. Allah. Masya Allah. Masya Allah, jangan gitu. Jangan gitu lah Ukti ya. Kita ini kan namanya diskusi ya. Saya udah nggak mau jangan jadi malu saya ini Ukti. Saya jadi salah tingkah ini Ukti udah muji-muji saya gini. Ukti. Atau Ukti yang mau jadi saya poligamikan. Apa tuh? Ukti mau saya poligami kan? Aku sudah terpandang sama kamu nih, sudah sebentar. Tidak akan Ukti, karena hidup di dalam Yesus itu sudah membuat saya merasa damai yang tidak bisa dibayarkan oleh siapapun. Tidak ada satu manusia yang memisahkan saya dari Yesus Kristus, itu tidak akan bisa. Oke, Yesus tahu, sendiri tahu. mengatakan, dan engkau Petrus, rasulnya, di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, maut tidak akan berkuasa akan tubuh saya, karena saya termasuk persekutuan, bagian di dalam persekutuan orang-orang percaya yang percaya Yesus Kristus. Jadi maut tidak bisa kuasai saya. Bahkan Ukti sekalipun, Ukti tahu nggak, yang DM saya ini perempuan-perempuan ini banyak. Bang Iya. RK, mau dong poligamiin saya? Iya. RK, mau dong aku dengan Bang RK seperti ini, jadiin aku dong Bang RK pacaran yuk, aku rela masuk Kristen. Banyak Ukti. Tapi saya bukan seperti itu. Menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, bukan berarti karena laki-laki atau karena perempuan. Menjadi pengikut Kristus, itu karena apa Ukti? Karena betul-betul saya ingin mengikut dia. Karena apa? Yesus Kristus mengajarkan saya standar moral yang sangat tinggi. Dibandingkan semua ajaran itu. Kalau ajaran lain mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, Yesus Kristus mengajarkan standar di atas itu.
kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu standar di atas melebihi segala pun. Kalau umat agama lain mengajarkan puasa untuk memenangkan, mengoyakkan nafsunya, hawa nafsunya, tetapi di dalam gereja Katolik, kekristenan mengajarkan kita berpuasa bagi mereka yang menganiaya kita, yang membenci kita. Jadi kekristenan mengajarkan di atas itu. Yesus mengajarkan standar yang lebih di atas itu. Itulah alasan kenapa saya tetap bertahan, ya, stand on the Bible, stand on the Christus, stand on the church, gereja. Saya tidak akan keluar dari gereja karena Kristus dan gereja mengajarkan standar melebihi ajaran moral manapun yang ada di dunia ini. Iya. Kecuali Ukti mau masuk Katolik, nah itu mungkin boleh. Tapi bagaimana pula kakak kalau kakak dapat perempuan itu cinta kakak, tapi dia Muslim, kakak ada masuk ke Islam atau tidak? Atau kakak? Tidak akan. Tapi kakak mencintai dia? Saya lebih mencintai Yesus daripada mencintai perempuan. Kakak, perempuan saya bisa, nah kesana kau, gak peduli saya. Tetapi saya lebih mencintai Yesus. Karena apa? Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 24. Ya, jikalau kamu tidak percaya, tidak yakin bahwa akulah dia, kau akan binasa, kau akan celaka selamanya di dalam dosamu. Ya, walaupun perempuan cinta saya, tapi gini kak, tidak ada cinta. Ya, ini namanya di dalam Alkitab ada beberapa kasih. Salah satunya ini kita bicara tentang kasihnya Allah terhadap manusia, kak. Alkitab mencatat, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk kita. Makasih. Siapa? Yesus Kristus. Cintanya Yesus Kristus itu cinta dia kepada sahabat. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada itu. Makanya ketika kita mau menikah, ya, di dalam gereja, kita ditanya, hai laki-laki, hai RK, apakah kamu ingin setia dengan pasanganmu, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang? Ya, saya bersedia. Apakah kamu ingin, ditanya lagi, apakah kamu ingin sehidup semati dengan dia? Sama seperti Kristus mengasihi istrimu. Sama seperti Kristus yang telah mengasihi jemaat. Ya, saya bersedia. Baik susah maupun senang, untung maupun malang. Gak ada poligami-poligami. Kemudian, hai wanita, apakah kamu bersedia mengasihi, mematuhi suamimu, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang, sampai maut memisahkan? Ya, saya bersedia. Nah, ini janji kita di hadapan Allah. Makasih. Ya. Kenapa saya bisa setia dengan pasangan saya? Karena apa? Kristus sudah terlebih dahulu mengajarkan saya arti setia dan arti cinta yang sesungguhnya. Kalau Kristus tidak mengajarkan arti cinta dan arti kasih sesungguhnya terhadap saya tidak mungkin mengerti pasangan saya. Dialah sosok. Karena tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Itulah cinta sejati. Pengorbanan. Berbeda cintanya Adam dengan Hawa. Oke, aku paham, sudah paham. Cintanya Adam dengan Hawa itu berbeda. Kenapa? Nih, ketika Adam lagi tidur, tiba-tiba Hawa ini jalan-jalan, perempuan ini jalan-jalan. Ya kan? Lalu tiba-tiba perempuan itu dapat rayu dari ular. Makan aku dong, makan buah itu. Nanti kau seperti Allah gini. Dia makan buah itu. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan bilang siapa? Mereka dua baku tuduh di taman itu. Dia yang suruh saya makan buah itu. Nah dia ini. Jadi cintanya Adam dan Hawa itu saling tuduh-menuduh. Tetapi cintanya Kristus, cintanya Yesus, itu berbeda dengan cintanya Adam dan Hawa. Makanya Yesus Kristus mengajarkan standar yang sangat tinggi tentang cinta. Maka dari itu, kamu lihat orang-orang Kristen yang betul-betul mengamalkan hidupnya karena cintanya terhadap Tuhan. Kejap. Saya turun juga. Nanti saya sekejap lagi saya bagi dia soalan lagi. Oke, oke Kak. Kakak sudah bagi jawaban lah. Yang dulu. Oke. Dulu Saitan tuh kan. Silakan. Dulu Saitan tuh kan. Dia bukan alim kan? Masa tuh?
Setan. Gini Kak. Setan Setan. tuh terbuatan daripada pertama daripada manusia kan? Gini Kak. Setan itu ya awalnya itu Allah menciptakan dua makhluk. Iya betul. Makhluk yang ditempatkan di bumi, yaitu manusia Adam dan Hawa, dan makhluk yang ditempatkan di atas, yang namanya malaikat. Ya. Iya malaikat. Jadi Alkitab mencatat ada nama-nama malaikat yang terkenal. Contohnya Lucifer. Lucifer itu bukan ini, itu sebuah nama. Lucy itu artinya terang, cahaya. Ya. Malaikat Mikael, bala tentara surga. Malaikat Gabriel, pembawa pesan, dan masih banyak. Masih banyak lagi. Ya, tetapi kita bicara tentang Lucifer. Ya, Lucifer ini adalah malaikat yang betul-betul melayani Allah ya. Tetapi karena Allah menciptakan dua makhluk ini, yaitu manusia dan malaikat, memiliki akal budi, memiliki kehendak bebas, free will, memiliki yang namanya hati nurani. Nah, malaikat ini memakai ya free will-nya, kehendak bebasnya untuk membangkang terhadap Allah. Dia ingin seperti Allah. Tercatat dalam kitab Yesaya. Ya, dia ingin seperti Allah. Ya, sehingga Allah murka terhadap malaikat yang membangkang dia. Ya, Allah murka dengan itu karena ini bicara keadilan Allah. Ya, manusia juga ada nggak murka Allah? Ada. Ya, ketika dia makan buah itu, Tuhan sudah memberikan warning. Ketika kau makan buah itu, kau pasti mati. Tetapi manusia ngeyel. Manusia ngotot. Dia makan buah itu. Betul dia mati. Mati dalam kehidupan kekal. Mati secara sosial. Mati secara jasmani yang kita bicarakan di awal. Nah, jadi ini bicara Lucifer yang dulunya adalah malaikat. Tetapi dia menjadi malaikat yang pembangkang. Seperti itu. Suaranya kakak tidak ada. Oke, sudah. Suaranya ada nggak kak? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oke, sudah. Silakan. Ada. Oke, kakak habis sudah cakap. Saya cakap dulu. Silakan. Oke ya. Adam tuh sama Hawa tuh masa tuh dorong di surga bermain, betul. Habis itu bermain ada seorang sebelum dibagi si Adam tuh diciptakan oleh Tuhan. Habis itu si yang Satan tuh dia masuk di dalam tubuh Adam. Habis itu dia tanya sama Allah. Dia bilang siapa makhluk nih kamu ciptakan? Habis itu dia sudah masuk di dalam, tapi roh tuh tak ada lagi di dalam badan manusia tuh. Manusia adalah Adam. Habis itu dia tanyalah, maksud tuh aku yang maha tahu, dia cakap. Habis itu tak perlu dia tahu lah, macam tu lah dia cakap. Habis itu dia keluar balik lah. Habis itu ialah iblis tuh adalah alim. Satan tuh adalah alim. Dan dia bercakap semua malaikat-malaikat tunduk sama dia. Dan dia tidak bertunduk sama Adam. Masa dia dikasih masuk roh tuh masuk sudah di dalam badan tubuh Adam tuh. Habis itu cerita dia, kenapa manusia sekarang, itu dia buat manusia tuh, Adam tuh, yang iblis tuh sekarang dia buat dosa. Habis itu dia dihalau daripada surga. Tapi dia tidak putus asa untuk dia mesti ada juga kawan dia, mesti ada pengikut dia juga daripada dunia. Dia pun mau juga turun di dunia. Dia cakap aku akan sesatkan Hawa dengan Adam. Gitu. Habis itu dia sesat daripada manusia adalah Hawa. Dia akan ambil yang orang yang lemah. Sampai sekarang kenapa wanita lebih banyak neraka? Habis itu dia cakap, oke, aku akan menyesatkan umatmu. Aku akan menyesatkan sampai di dunia, dia cakap macam tu. Habis kita manusia sekarang sudah tidak sedar. Yang syaitan tu tidak ada di keliling kita.
Dan kita pun rasa kita adalah alim. Macam tuh. Macam kita rasa syaitan juga. Oke. Seperti itu, Kak? Seperti itu. Oke, saya boleh tunjukkan satu ayat buat kakak. Oke. Ya. Enggak ya? Ini Al-Quran enggak ya? Bukan Al-Quran ya. Ini tetapi isinya sama ya. Surat Al-Isra ayat 63. Ya kan? Di dalam surat Al-Isra ayat 63 sampai 64 dia bilang apa nih, Kak? Dia Allah berfirman, "Pergilah siapa saja antara mereka yang mengikuti kamu, sesungguhnya neraka jahanamlah balasanmu sebagai balasan yang sempurna." Lalu ayat 64-nya dia bilang apa, Kak? "Percayakanlah wahai iblis, siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu." Nah, ini perkataan siapa? Perdayakanlah. Ini perintah siapa nih? Siapa yang perintah? Siapa yang memerintah iblis untuk memperdaya manusia? Perdayakanlah siapa saja yang mereka engkau sanggup sanggup dengan ajakanmu, iblis. Lalu di sini siapa yang memerintah nih? Kerahkanlah pasukanmu, iblis, yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka, manusia, dalam harta dan anak-anak. Ya, lalu berilah janji kepada mereka. Setan itu hanya menjanjikan tipuan belakang kepada mereka. Ya. Ini siapa yang perintah? Siapa yang perintah iblis untuk memperdaya manusia? Sekarang yang memerintah ini salah atau tidak? Jadi kalau manusia masuk neraka, ya, salah siapa? Salah iblis atau salah yang menyuruh untuk memperdaya ini? Sebab iblis tuh tak boleh nampak. Kita kan diuji oleh Tuhan. Jadi kita boleh merasai semua. Kita harus elakkan apa yang ajar kebenaran. Bukti lihat lagi ini. Ini surah An-Nahl ayat 93. Ya, dia bilang apa? Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia Allah menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia Allah menyesatkan siapa yang hendak dia kehendaki. Jadi ketika kalau manusia tersesat dan masuk neraka, apakah ini pertanyaan, apakah salah yang menyesatkan? Dia menyesatkan. Jadi kalau ada manusia tersesat, apakah salah yang menyesatkan? Ya. Tetapi ini kita melihat dalam sebuah ajaran gereja atau ajaran dalam Alkitab mengatakan, damai sejahtera kuberikan bagimu. Yes, Alkitab mengatakan rancangan, ya, plan yang kuberikan kepadamu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak memberikan rancangan kecelakaan kepada manusia. Bahkan Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah menceritakan rancangan untuk memberikan manusia itu menjadi tersesat. Tidak pernah. Kalau ada Tuhan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab mencelakai saya atau memberikan saya tersesat, saya tidak mungkin beriman kepada Kristen. Saya akan menyalahkan dia. Karena dia yang membuat saya tersesat. Saya nggak mau. Kalau di dalam Alkitab seperti itu, saya tidak mau. Tapi Alkitab mengatakan damai kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Rancangan yang kuberikan kepadamu adalah rancangan yang damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Oke. Aku udah percaya. Ya. Tapi awan ini rajin, tapi kamu nih rajin juga kamu kan? Rajin apa? Yalah, kalau awak belajar, awak memang jadi imam. Tapi itulah awak. Kamu kenapa? Sehat? Jangan sehat. Saya udah ada nih, Kak. Nih. Paham. Nih. Saya cinta sampai mati dengan Yesus saya. Gak akan saya tinggalkan Yesus saya, betul. Jadi jangan, Kakak. Perempuan di gereja masih banyak, Kakak. Di gereja itu masih banyak nona-nona yang cantik-cantik, ya.
Iya, Tidak tahu, mungkin tahu. di gereja saja ada perempuan baru saya lari menyeberang ke perempuan lain, kan tidak Tidak, mungkin. kita bukan cari yang cantik. Memang semua di dunia ini memang cantik. Sebab kenapa? Yang letak itu adalah keimanan, itu yang lebih lebih cantik. Kakak dengar baik-baik. Alkitab mengatakan seperti ini. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Artinya istri yang takut Tuhan, seperti wanita-wanita Yerusalem yang melayani Tuhan hingga akhir. Nah, itulah istri yang cakap. Istri yang melayani Tuhan, itulah istri yang cakap. Melayani Tuhan Yesus, bukan Allah ilah-ilah lain, kan beda. Gitu. Coba pegang dulu, Kak. Demam nggak? Siapa tahu kakak lagi demam tuh. Demam saya hari-hari hujan di sini. Hari-hari hujan tidak demam ya. Ya, Siapa dibagi tahu rahmat di sini. ya, lagi bagi rahmat ya. Seperti itu Kak. Apalagi pertanyaannya Kak? Saya persilakan. Siapa tahu mau Aku murtad. sudah lupa. Tadi aku ada cakap tapi lupa sudah. Ya. Siapa tahu kakak mau login kan, masuk gereja, masuk Kristen kan? Ya kan itu kan puji Tuhan. Tetapi bukan karena laki-laki Kak. Tetapi karena memang saya cinta dengan Tuhan. Bukan karena ikut laki-laki baru saya masuk Kristen. Itu jangan. Itu bukan pertobatan oke, sejati. Aku ingat sudah. Maksud saya yang Yesus itu sudah meninggal kah atau dia masih hidup? Ya. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Yesus mati, dia bangkit. Pada hari ketiga. Lalu dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun sudah mati. Jadi ketika Yesus bangkit, dia naik ke surga. Ya, tempatnya di surga. Karena memang dia berasal dari surga. Dia kembali ke tahtanya. Jadi kakak yang dia kena yang kena salib itu siapa kakak? Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus? Karena saat itu yang ada di bawah kaki salib itu pun menyaksikan Bunda Maria dan Rasulnya Yohanes itu melihat. Bahkan Yesus bercakap-cakap di atas kayu salib dengan Bunda Maria di bawah kaki salib. Dia bilang, dia menunjukkan, inilah ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Ya, karena yang diserahkan, ditangkap di taman itu adalah Yesus. Lalu Yesus setelah ditangkap tidak langsung hilang ke surga, tidak. Seperti yang diberitakan oleh ajaran abad ke-7. Yesus langsung diserupakan, lalu tidak. Karena Yesus saat itu diadili. Ya, 6 kali mengalami 6 kali pemeriksaan. Di muka Hanas. Yesus mengalami pemeriksaan di mana? Di Kayafas. Di hadapan mahkamah. Ya, di hadapan Pilatus. Yang diperiksa itu Yesus, bukan Yudas. Sementara literasi-literasi di agama Islam tidak pernah Islam ya, saya bukan bilang yang lain. Islam tidak pernah ada literasi nama Yudas. Lalu agama-agama itu tahu nama Yudas dari mana? Karena tahu dari Alkitab. Baca Alkitab sepenggal-sepenggal, sedikit-sedikit. Tidak baca semua. Akhirnya mereka mulai buat cerpen. Ngarang bebas bahwa yang disalibkan adalah Yudas. Jadi kalau kakak kita masuk Kristen macam mana caranya? Ya, kalau mau masuk Kristen, yang pertama, ya, poin pertama Kak ya, masuk Kristen. Makasih. Kita menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang berdosa. Makasih. Ya. Dan pribadi yang berdosa itu ya tidak bisa bersama dengan Allah yang Maha Kudus. Ya, manusia harus betul-betul menyadari. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Orang lumpuh tidak bisa menolong orang lumpuh. Orang buta tidak bisa menolong orang buta. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Manusia berdosa harus ditolong oleh manusia yang tidak berdosa. Dan manusia yang tidak berdosa adalah Mesias. Syarat menjadi Mesias adalah manusia berdosa. Manusia yang tidak berdosa. Manusia sempurna. Yang tidak berdosa. Yaitu Yesus Kristus sebagai manusia yang tidak berdosa dan sempurna. Yang menyelamatkan manusia yang manusia yang berdosa. Kita harus menyadari bahwa kita butuh juru selamat. Manusia berdosa membutuhkan juru selamat yang tidak berdosa. Yaitu Yesus Kristus. Contohnya gini kakak. Perhatikan baik-baik. Dengar baik-baik. Saya kasih analogi. Semua manusia di dunia ini tangan dan kakinya diikat.
diumpamakan bahwa semua manusia berdosa itu diikat tangan dan kakinya. Kalau tidak ada yang melepaskan, manusia pasti mati. Butuh manusia yang tidak diikat tangan dan kakinya untuk melepaskan manusia yang diikat tangannya. Dan manusia yang tidak diikat tangannya dan kakinya hanyalah manusia Yesus Kristus. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Sehingga dia datang. Karena kasih Allah begitu besar. Sehingga Yesus Kristus, firman itu datang menjadi manusia yang sempurna dan tidak berdosa untuk menolong manusia yang berdosa. Dialah manusia Yesus Kristus. Nah, setelah itu apa, Pak? Roma 10 ayat 10. Dengan mulut mengaku diselamatkan dan hati orang percaya dibenarkan, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Sebab dengan mulut mengaku. Mengaku siapa? Yesus adalah Tuhan. Dan hati percaya dengan segenap hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman saya. Dia bangkit, maut tidak berkuasa lagi. Hai maut, di manakah sengatmu? Engkau tidak berkuasa. Orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Makanya Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Percaya dia. Belajar tentang dia, memahami dia, merenungkan firman-Nya, baru menyerahkan diri dibaptis. Jadi kekristenan itu tidak butuh kuantitas. Kuantiti, tidak perlu. Kekristenan itu butuh kualitas. Untuk apa banyak mayoritas tetapi tidak berkualitas? Tapi Kak, masa cerita lah. Saya mengaji masa itu, saya mengaji, saya belajar apa tuh ayat-ayat Al-Quran. Apa yang di dalam Al-Quran itu semua betul, Kak. Apa macam mana cerita dia, Kak? Oke. Kita mau Ya, buktikan macam, bahwa bangunan Dubai dah sudah tinggi. Di dalam Al-Quran Rasulullah sudah bersabda, sudah benar terjadi. Yang di dalam masa 2019 Kubit, di dalam Alkitab pun ada terjadi juga. Oke. Kita buktikan Kak ya? Mau kita buktikan bahwa Al-Quran itu benar? Iya. Oke, kita buktikan. Surah 18 ayat 96. Iya. Kita buka di surah 18. Surah 18 Al-Ghafir ayat 96. Nih. Kakak perhatikan. Surah 18 ayat 96 surat Al-Ghafir. Kita buktikan enggak ya? 96. Iya. Ya, surah Al-Ghafir. Ya, surah 18. Dia bilang apa? Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi, ya, itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia Zulkarnain. Berkata, tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah. Nah, di sini Zulkarnain lagi mengumpulkan potongan-potongan besi. Ya, potongan-potongan besi yang dikumpulkan oleh Zulkarnain ini untuk apa? Menurut tafsir Tahlili dan tafsir Wajiz, potongan besi yang dikumpulkan oleh Zulkarnain itu adalah untuk membangun tembok dari besi. Ya kan? Tembok dari besi. Nah, coba, tembok dari besi mana yang sudah dibangun oleh Zulkarnain sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 18? Kalau ada, saya mukalaf, saya syahadat hari ini. Oke, paham. Tak apalah, ada lagi. Kak Lina bisa jawab. Bukti bahwa Al-Quran itu benar, silakan buktikan bahwa pernyataan informasi dari Al-Quran itu betul. Kalau ada, ya, tembok dari besi yang dibangun oleh Zulkarnain, fakta arkeologi sejarahnya, saya mualaf hari ini. Saya syahadat siang hari ini. Oke, paham. Nanti ada nggak sejarahnya? Tak ada sejarahnya. Ya ngapain tapi saya masuk? Kita semua kita diuji oleh Tuhan. Kalau kita dibagi hidayah macam awak, dibagi hidayah insya Allah, mungkin kamu mulai juga masuk. Nanti di hari kiamat saya nomor satu, yang satunya saya akan jumpa awak nanti. Surga kita berbeda. Surga saya nggak ada. Surga saya nggak ada. Surga saya tidak ada 72 bidadari. Oke, paham. Surga kamu berbeda. Itu kita punya kepercayaan, betul. Dan Sabar ukti. Kita kepercayaan, kita kebuktian kita nanti di waktu nanti hari zaman. Ya. Nanti waktu yang terbit nanti matahari, nomor 1 saya akan jumpa awak nanti.
bila di waktu hari kebangkitan. Ya, terus Ukti mengambil aku dari neraka gitu kan untuk menjadi pasangannya kan. Karena semua yang ada di surga itu kan bisa ada keinginannya. Siapa tahu kalau saya di neraka, Ukti kan di surga. Ukti bisa mengambil saya dari neraka jadi pasangan Ukti kan gitu. Tapi kamu percaya matahari itu terbit? Ya kan saya lihat matahari terbit di timur, terbenam di barat. Tidak, matahari terbit itu maksudnya Matahari terbit di timur, terbenam di barat. Ya saya percayalah, saya lihat pagi-pagi saya lihat how great the world. Ya Allahku maha besar. Karena apa? Aku masih merasakan, melihat keindahan bahwa matahari itu terbit di timur, terbenam di barat. Lalu saya bernyanyi, dancing my soul, my savior God to thee. How great the world, how great the world. Allahku maha besar. Saya melihat bahwa matahari itu terbit di timur, terbenam di barat. oke lah Kak, aku turun dulu. Bukan cinta yang lagi terbit sekarang kan tidak mungkin. Ya kan? Siapa tahu Ukti lagi baper dengan saya sekarang gitu kan. Melihat Bang RK yang unyu-unyu gitu kan. Main mata dengan Ukti gitu kan. Ya kan siapa tahu ya. Lalu tiba-tiba Ukti bilang, RK mau dong poligamiin aku gitu kan. Tapi aku dulu banyak juga saya kawan saya Kristen. Ya. Terus? Ya, banyak saya punya kawan Kristen. Tapi dorang tidak pernah ajarkan aku kebenaran. Ya. Tapi bila awak bagi aja saya ajar kebenaran. Tapi kebenaran tuh macam saya rasa macam ada tak terbuka di hati saya. Mungkin saya belum dibagi hidayah oleh Tuhan kamu. Ya. Yang memberikan pertobatan itu adalah Tuhan, bukan saya. Jadi ketika mau mengikut Tuhan, bukan karena laki-laki, tetapi karena memang saya cinta dengan Tuhan, saya beragama untuk saya selamat. Kalau saya beragama tetapi tidak selamat masuk surga, untuk apa? Jadi saya beragama karena saya yakin saya ingin surga. Ya, dan surganya kita berbeda, Ukti. Surganya Ukti ada 72 bidadari. Surganya saya tidak ada 72 bidadari. Surganya saya betul-betul memuji dan memuliakan Tuhan di sana. Mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Hanya di sana. Tidak ada menikah begini-begini, tidak ada. Ya, iya. Tidak ada. Ya. Kalau kalian sholat 5 waktu, kami 7 waktu, Kak. Ya. Ya. Kalau kalian sholat 5 waktu, kami 7 waktu. 7 waktu, ya 7 langit Ya. lah kan. 7 waktu. Ya, 7 waktu. Karena memang kami diajarkan sholat. Sebelum Islam sholat, kekristenan duluan lebih dulu sholat. Ya, bagaimana dikatakan menyempurna? Ajaran sebelumnya 7 waktu, tetapi ajaran setelahnya 5 waktu. Jadi itu hal yang berbeda. Ya. Jadi saya akan tetap dengan ajaran saya, mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penolong saya. Paham Kak. Karena tidak ada yang mau menolong saya, Ukti. Hanya Yesus yang sanggup menolong saya. Sholat setiap waktu dia bilang. Atau apalah Kak, aku turunlah dulu ya. Ya. Nanti Terima ada kasih nanti banyak. orang naik. Terima kasih ya Kakak Ya. naikkan saya. Makasih banyak-banyak. Terima kasih. Tuhan Ya, Yesus Assalamualaikum. memberkati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alaikum. Shalom alaikum. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya. Teman-teman, 5.400 orang, jangan lupa lop-lop orange-nya teman-teman. Bantu lop-lop orange-nya. Bantu tap-tap layarnya teman-teman. Tembuskan ke 600k teman-teman. Jangan lupa 5.400 orang. Kita share-share live ini teman. 1 orang 5 kali share teman-teman ya. Kalau tanya Alkitab dengan baik, saya akan jawab dengan baik. Tapi kalau kamu ngotot, kamu tahu-tahu saya balik kamu kayak bagaimana. Ya. Mana nih? Mana Randi Aulia? Randi Aulia, silakan. Thank you, love orange-nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat sore. Selamat Aduh, pagi. maaf. Maaf Bang, agak berisik. Tempatmu di situ berisik Bang ya, maaf ya. Maaf ya. Coba kalau naik jangan berisik dulu ya. Soalnya saya pakai headset teman, langsung ke kuping saya ini. Thank you love orange-nya ya. Jangan lupa follow Bang RK ya teman-teman ya. Halo Zulkifli, maaf salah sebut. Silakan buka kameranya Bang Zulkifli. Silakan buka kameranya Bang Kifli.
Kipli? Kipli? Pak Kipli? Aduh, nggak ada suaranya. Turun dulu Pak ya, turun dulu ya. Nah, memang kalau ada perempuan yang naik itu enak kalau diskusinya ya. Ya, dia betul-betul mencari kebenaran, menanyakan kebenaran gitu kan. Tapi kalau ada orang yang hanya modal ngotot, ini yang susah. Ngotot kalau ada data nggak apa-apa, ngotot nggak ada data. Itu yang susah. Halo, Ridwan buka kameranya. Bisa buka kameranya Ridwan? Nggak bisa buka kameranya, oke. Oke. Nih, saya naikin lagi. Asalfa, silakan. Thank you. Lop orange-nya, terima kasih. Shalom Bang. Shalom Bang, Kristen bukan Bang Salva? Ya Kristen Bang, ini Bang mau bertanya. Bisa buka kamera Bang? Nggak mau tanya ini aja Bang, kalau Oh misalnya maaf Bang ya, maaf saya tegas di sini Bang, maaf ya. Sekali lagi maaf ya. Sekali lagi saya minta maaf teman-teman Kristen, saya mohon ya, ada satu hal saya menjaga. Ya, kalau tidak buka kamera saya harus adil. Islam naik buka kamera, Kristen naik buka kamera. Kemudian Kristen kalau naik pun saya menjaganya apa? Kalau pertanyaan-pertanyaan yang mau mengadu domba denominasi, saya nggak mau. Kita fokus di sini adalah ucilim-ucilim saja, ya. Saya tidak mau, ya, karena ada beberapa Kristen juga nanti pada akhirnya ngotot-ngototan dengan saya, pada akhirnya saya menyakiti hati kalian, saya nggak mau, ya. Saya mohon kita pahami itu. Saya mohon kita fokus ke ucilim ini aja, ya. Jangan yang lain-lain. Yang Kristen tahan-tahan dulu. Kita jaga karena ya saya menjaga beberapa hal sampai sejauh itu ya. Mohon pengertiannya, ya. Karena saya nggak di sini nggak mau adu domba denominasi satu sama lain, saya nggak mau. Selamat Ya, pagi, Bang. waalaikum. Silakan buka kameranya. Kristen bukan? Tunggu, Bang. Ya, buka kameranya. Kok nggak bisa nih buka kamera? Nah, Kok nggak bisa, ya, Bang? bisa kak? Kau 1000 followers, gak mungkin gak bisa buka kamera. Silakan. Tunggu, Bang. Tekan, ada tombol kamera, dipencet. Masa, Ya, Bang, ya, Bang. ini bukan zaman jahiliyah Bang, masa tidak bisa buka kamera ini? Harusnya bisa buka kamera, udah zaman canggih ini. Silakan, Kristen atau bukan? Islam, Bang. Oke, silakan. Anda satu pertanyaan ya. Saya satu Ya, pertanyaan. Anda satu pertanyaan, saya satu pertanyaan. Silakan, Anda duluan. Ya. Atau saya duluan? Ya, kita Bang. Kita dulu, Bang. Kita duluan. Oke, sekarang. Saya ingin bertanya di dalam surah Yasin. Kamu biasa Yasinan kan? Selalu Ya, Bang, Yasin, selalu Yasinan enggak? Iya, Bang, iya, Bang. Oke. Oke. Ini surah Yasin ayat yang ke-14. Ketika kami mengutus kepada mereka, kami ini siapa? Kami siap. Siapa sih kami ini? Kami adalah umat. Huruf besar masa umat. Ini huruf kapital. Berarti Kami. menandakan subjek tertentu yang lebih besar daripada umat. Siapa kami ini? Kami. Ya. Aduh, kau tanyalah iman saya aja lah. Iman kau aja bingung, tanya aja iman saya. Nah, tanya iman saya, apa yang mau kau tanyakan? Kristen yang benarnya di mana ya, Bang? Ya, benarnya karena ada di dalam Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Kenapa Kristen benar, mengikut Kristus benar? Karena yang memberikan keselamatan hanya Yesus. Memang apakah Nabi kamu memberikan kamu keselamatan? Iya, Bang. Ya, mana buktinya bahwa Nabi kamu memberikan kamu keselamatan? Siapa orang yang sudah diselamatkan sama Nabi kamu di surga?
Atau adakah nabi kamu sudah di surga? Coba tunjukkan di dalam kitab kamu bahwa nabi kamu sudah di surga. Sehingga dia bisa memberikan jaminan keselamatan atau menawarkan keselamatan. Menawarkan surga. Ada nggak nabi kamu sudah di surga? Saya tanya tuh. Kenapa jadi tutup kameranya? Belum mengenalnya. Pasti mau. Bang, riset ulang bang. Riset ulang. Oke, Arif Purwanto. Halo Arif Purwanto. Kristen bukan? Silakan buka kameranya. Ya, silakan buka kameranya Pak Arif. Oh iya. Ya, biar kita diskusinya enak. Ya, Ya, Bapak sudah, ini sudah. anak ponpes ya. Saya harap Bapak Ustadz ini ya. Oke, silakan. Oke, Ustadz Pak, anak ponpes. Ya, gimana? Oke, saya bertanya satu hal boleh Pak? Boleh. Oke. Pak, saya buka dalam surat Yasin Pak. Yasin ayat 14 Pak. Iya. Ya, di sini mengatakan yaitu ketika kami ini siapa Pak? Pak Ustadz. Ketika kami itu berarti Tuhan. Oke, ketika Tuhan mengutus mereka 2 orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami mengutus dengan utusan yang ketiga. Ya, pertanyaan saya, Tuhan mengutus 3 orang Iya. utusan ini siapa-siapa Pak? Ya para rasulnya. Ya, siapa nama Rasul itu yang diutus oleh Tuhanmu? Yang diutus para rasul ya para nabi juga bisa. Kata siapa? Tafsir siapa yang Bapak pakai? Saya tidak begitu mendalami masalah itu, Mas. Tidak begitu Ya, mendalami masalah itu. Oke. Tapi saya Nah. meyakini bahwasanya Tuhan itu menurunkan sebuah Al-Quran lewat Nabi saya. Saya yaitu nggak tanya Nabi- Al-Quran Pak. Saya lagi tanya siapa yang diutus. Dan di ini orang yang diutus ini ke suatu tempat yang namanya Antiochias. Antiochias ini tempatnya di mana Pak? Ini menurut Ibnu Katsir Pak. Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang yang diutus ini pergi ke Antiochias. Antiochias ini di mana Pak? Saya tidak begitu paham. Gimana kita mau diskusi? Masa Ustadz dapat gelar Ustadz gak bisa diskusi? Harusnya pengurus ponpes memahami ini dong. Tidak harus. Masalahnya pengurus ponpes harusnya bisa memahami Al-Quran hadis dengan baik. Tidak harus semuanya. Tidak Ada- harus semuanya. Jadi untuk apa Anda harus beriman kalau tidak memahami? Saya iman karena saya yakin Tuhan itu ada dan saya punya nabi dan punya kitab. Ya, kamu punya Tapi kitab, semua kamu punya Tuhan, kamu memahami Tuhan kamu lewat kitab kamu enggak? Iya, betul. Nah Lewat sekarang, bagaimana saya bertanya, apakah kamu memahami Tuhan kamu lewat kitab kamu? Siapa yang diutus dalam kitab kamu yang tertulis di dalam Yasin ayat 14? 2 orang utusan ini siapa Pak? Untuk masalah itu belum saya pahami, tapi Nah, apakah kamu sudah memahami Tuhan lewat kitab kamu? Kalau kamu tidak bisa jawab pertanyaan saya? sudah memahami. Nah, kalau sudah pahami silakan jawab saya. Menurut Anda 2 orang ini siapa yang diutus sama Tuhan? Untuk hal itu belum saya pahami. Oke, dan belum saya ada- buka di dalam kitab Iya. Ibnu Katsir. Mau saya buka? Silakan. Oke, ini Ibnu Katsir ya Pak ya. Bapak lihat, Ibnu Katsir ini mengutus siapa Pak? Ya, kita lihat Pak. Dia menuju ke Antioquia. Nah, di sini Ibnu Katsir mengutus utusan yang bernama ini Pak, Syamun, Yohana, dan rasul ketiga adalah Paulus. Siapa Paulus ini Pak? Siapa Syamun ini Pak? Siapa Yohana ini Pak? Siapa Belum, Paulus belum. ini Pak? Saya belum pelajari masalah itu. Nah, ini yang agak berat, Pak. Ya, karena menurut Sirah Nabawiyah, ya, Ibnu Hisham mengatakan, makasih Kak Iren. Ibnu Hisham mengatakan Paulus itu adalah Paulus, Pak. Pertanyaan saya, Saya yakin Nabi Isa itu juga Nabi saya. saya nggak tanya itu. Kalau saya nggak tanya itu, Tuhan mengutus Paulus.
Kalau menurut ini Paulus itu adalah Paulus. Ya. Ya, saya yakin itu. Jadi kamu yakin dengan Paulus? Yakin, sangat yakin. Oke, sekarang Paulus mengajak kamu untuk menerima Yesus dan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah Tidak kamu yakin? Tidak Nah, yakin. tadi ini standar ganda. Tidak ganda. Tadi kamu mengatakan, tadi Pak Ustadz mengatakan saya begitu yakin dengan Isa dan saya begitu yakin dengan Paulus. Sekarang kalau Paulus mengajak untuk menerima Yesus Kristus, kenapa kamu bilang jadi tidak yakin? Tidak yakin. Sekarang bagaimana di sini, Pak? Nih. Mereka Yang diutus sama yang si kami ini siapa, Pak? Menurut Ibnu Katsir adalah Paulus, Yohana dan Syamun. Ini kami yang mengutus 2 orang utusan, lalu kami perkuat dengan utusan yang ketiga. Utusan yang ketiga adalah Paulus. Nih. Utusan pertama Syamun, utusan kedua Yohana, utusan ketiga Paulus. betul itu yakin saya, yakin Paulus. Oke, sekarang kamu tahu nggak Antioquia ini siapa? Antioquia sini di mana, Pak? Itu salah satu dari utusan Tuhan, saya yakin. Astagfirullah, Saya yakin. Antioquia itu apa, Pak? Antioquia itu nama orang atau nama tempat? Saya belum begitu memahami dan saya yakin Yesus itu Tuhan. Dan Tuhan Oke. mengutus Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kapan Yesus mengutus Nabi Muhammad, Pak? Yesus tidak pernah mengutus Nabi Muhammad, tapi Tuhan mengutus Nabi Muhammad untuk jadi Rasul atau Nabi yang terakhir. Oke, boleh saya tanya satu hal? Anda bisa Ya. jawab? Boleh. Saya tanyakan pertanyaan yang berikutnya, Pak. Kalau memang saya berhubungan dengan pertanyaan Anda. Oke. Pernyataan Anda. Dalam surat Al-Araf ayat 157, Pak. Pak Ustadz, lihat baik-baik Ya. Pak Ustadz. Pengurus Betul. Ponpes harus tahu. Ya. Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi tidak pandai baca tulis yang namanya mereka temukan dalam Taurat dan Injil. Tunjukkan Taurat mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad, tunjukkan Injil mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Silakan. Saya tidak usah menunjukkan dan saya yakin di Injil ada Nabi terakhir yaitu Nabi Tidak Muhammad. ada dalam Injil tertulis nama Nabi Muhammad. Itu Injil yang sudah dirubah mungkin. Saya Oke, tidak- sekarang tunjukkan mana Injil yang asli dan mana Injil yang palsunya. Lihat Mana di Injil Google yang asli? Ada. Di Google ada, di Google. Oh, lagi-lagi Google, teman-teman. Jadi kelasnya Ustadz ini ketika berdiskusi adalah Google. Pak Ustadz, Anda ini mendapatkan gelar sebagai Ustadz, sebagai orang yang pendidikan, Ya. orang yang cerdas. Tetapi yang Anda tahu hanya sebatas Google. Kalau saya Bagaimana mau- mungkin kalau saya punya mempercayai dari Anda guru mendapatkan saya, gelar Ustadz? Anda pernah Kalau- kuliah atau tidak, Pak Ustadz? Atau, saya pernah ngaji, saya punya Oke, ustaz. saya tanya, Anda saya lulusan punya SMP kiai. atau SMA, Pak? Saya lulusan S3. S3. S3 itu apa, Pak? SD, SMP, SMA. Oke, jadi hanya sampai SMA, Pak. Pakai C atau enggak, Pak? Paket C. Nah, pantas, Pak, itu. Silakan, ayo tanding. Iya, Saya yakin tanding kamu pantas itu Anda tidak ketika mungkin berdiskusi saya. dengan saya tidak sanggup. Karena apa, Pak? Sanggup. Anda ijazah aja pakai C, Pak. Agak berat, Pak, diskusinya, Pak. Jadi setiap pertanyaan yang saya tunjukkan agak susah Anda mengerti. Karena Tapi memang saya susah. kuliah. IQ Anda susah untuk menangkap apa yang saya omong. Saya kuliah Ya, S1. Ustadz. Iya, Oke, saya sekarang kalau memang S1, Pak, coba. Anda pernah susun skripsi? susun pernah. Oke. Anda tahu footnote itu apa? Tidak begitu paham. Nah, ini S1-nya dari mana nih? Ya, kamu tahu itu belum tentu. Ya, jadi Kalau bicara yang footnote saya aja tahu udah itu nggak belum tahu. tentu. Ya, di sini berbicara Yang kamu tentang sebuah yakini kutipan-kutipan itu belum catatan tentu kaki, saya Pak. yakini. Lihat baik-baik, Pak. Ya. Ketika dalam surat Al-Araf 157 mengutip kata Taurat dan Injil, nah saya ingin kamu tunjukkan Taurat mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad sehingga benarlah perkataan Allah dalam surat Al-Araf 157, Pak. Silakan, Pak. Saya tidak Tunjukkan usah, pendidikan Anda, Pak Ustadz. tidak usah membawa dan menunjukkan Taurat. Saya sudah meyakini dari guru-guru saya. Lagi-lagi Saya guru-gurunya. terima Pertanyaan saya, dari Pak, ngaji apakah yang saya terima, Oke. itu bahwasanya Injil itu memang
kurang sempurna, yang paling sempurna adalah kitab Al-Quran, di mana Injil itu disempurnakan oleh kitab Al-Quran, di mana disempurnakan oleh kitab Al-Quran, di mana Injil juga punya ada Nabi Isa, Nabi Isa juga Nabi saya, Nabi yang sempurna bagi saya, paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Oke, Pak Ustadz, saya tanya Pak Ustadz ya. Anda belajar dari guru-guru Anda. Apakah guru-guru Anda hidup di abad zaman Taurat? Tidak harus hidup di zaman Taurat. Nah, guru-guru Anda tidak hidup di zaman Taurat. Sekarang, pertanyaan ketiga saya. Pertanyaan pertama nggak bisa. Ya Pak Ustadz, tenang dulu Pak Ustadz. Ya, hendaklah orang yang berpendidikan. Susah ya, kayaknya ngomong dengan orang yang tamatan paket B, paket C-nya agak berat. Injil berubah-ubah itu dikarenakan kamu tidak ada yang hafal. Ini akibat dari cuma tamat paket B, ijazah paket B ini agak gini. Tunjukkan saya kalau Injil. Ini akibat dari paket B ini tamatan SD ini kayak gini nih. Ya, makanya Pak Ustadz dengar baik-baik. Ya, pastor itu kuliah sekolah 14 tahun. Kita punya kepercayaan masing-masing, tidak bisa disatukan. Oke Pak Ustadz, saya pahami itu Pak. Sekarang gini Pak Ustadz, dengar dulu Pak Ustadz ya. Saya harap Anda Percuma memahami. diperbantahkan. Iya, diperbantahkan memang karena kamu tidak sekolah Pak Ustadz. Agak berat. Kamu juga tidak sekolah, mana tunjukkan kamu? Saya kalau S2 kamu Pak Ustadz, saya S2 Mana Pak Ustadz tunjukkan ya. mana? Saya melawan dengan Anda yang cuma SD, tamat SD ini agak berat. Ada, mana ijazahnya? Paling kurang, makanya saya bilang paling kurang kalau cuma tamat SD mau belajar dan mendengar Pak Ustadz. Hanya bantah. Ya, kalau cuma tamat SD ini susah, gak mau mendengar. Kamu paling gak tamat SD. Ini kayaknya orang sakit ini, kayaknya betul orang sakit. Kalau memang ya tunjukkan. Ya, untuk apa saya tunjukkan universitas saya di sini untuk kamu, Arif? Ya, saya pikir kamu pintar sebagai ustadz. Ini ngomong terus. Semua tidak harus ditunjukkan toh. Coba, Pak Ustadz, pegang dulu jidatnya. Jidatnya dipegang dulu, Ustadz. Kita main-mainin dulu. Pak Ustadz, pegang dulu jidatnya Pak Ustadz. Panas gak? Enggak, saya santai. Iya memang nggak panas, tapi sakit jiwa ya sedikit ya. Sedikit sakit jiwa kayaknya Pak Ustadz. Tenang. Saya enggak marah kok. Kita saudara kita. Iya, oke. Dengar dulu Pak Ustadz ya. Iya. Ya, menurut keimanan Anda, Isa itu disalibkan atau tidak? Saya enggak begitu paham itu. Ah, ini Ustadz nih kelasnya. Kelasnya Ustadz ini masa nggak paham. Nih, pengurus Ponpes ini kayak gini nih. Pertanyaan saya, ini ketika orang menginterview dia menjadi pengurus Ponpes ini, dia punya saat wawancara ini tanya nggak dia punya basicnya di mana gitu kan? Ini agak error nih. Ya, tak jawab. Saya yakin orang yang bertanya seperti itu membeda-bedakan agama, menanya-nanyakan yang dimana unsurnya yaitu perbedaan. Turunlah Pak Ustadz, sekolah lagi paling kurang kamu belajar lagi diambil paket C-nya itu dengan baik gitu ya. Saya ini pertanyakan HRD yang menerima orang-orang seperti ini nih kredibilitasnya di mana? Ya, intelektualnya di mana? Ini pertanyakan, apakah HRD-nya juga tidak memahami cara perekrutan dengan baik? Kalau saya HRD-nya, teman-teman, mungkin saya buat dia ini tidak masuk kerja. Karena saya punya standar yang tinggi ketika saya menerima orang bekerja dengan saya. Betul. Saya dulu HRD teman-teman, saya bekerja ya sebagai HRD ya di non-government organization. Saya punya standar yang tinggi, punya indikator yang tinggi untuk menerima orang-orang. Nih orang-orang kayak gini nih layaknya saya nggak layak ya, lebih baik mungkin maaf ya. Ya syarat saya ya, ini dia mengaku dirinya ustadz ya. Maaf, kalau saya HRD-nya, kamu tidak layak menjadi pengurus. Ya. Mungkin alangkah lebih baiknya ya dan sedikit tanpa mengurangi rasa hormat ya Anda buatin kopi saya Pak ya lebih baik kayak gitu. Iya, atau Anda tuangin saya gitu ya Shopee gitu kan. Atau kau tuangin saya
kiser atau cap tikus begitu, tuang ikan gitu. Nah, tapi kalau ini masa mendapatkan gelar yang sudah begitu mulia dan luar biasanya, kok gaya bicaranya kayak gini? Ya ini agak berat temannya. Saya harap sekolah lagi Pak Ustadz ya. Ya, saya pikir dapat Ustadz bisa pintar ya, bisa diskusi dengan baik ya. Tapi nyatanya sama aja ini.